Welcome back di RF Channel on YouTube, masih bersama dengan Ryan Filbert. Terima kasih Anda sudah mengirimkan WhatsApp kepada saya di 089507080789 yang dalam beberapa waktu terakhir ini banyak yang bertanya mengenai nasib investasinya selama tahun 2020, tahun 2021, atau ada yang mulai investasi di 2019 dengan berkala. Mereka mulai ragu. Kenapa? Karena satu, indeksnya tidak naik-naik. Yang kedua, dari 2019 belum balik-balik ke level yang sebelumnya, sehingga dia merasa ragu untuk melanjutkan investasi berkalanya. Ataupun ada yang mulai bertanya apakah pada saat ini uang yang dia miliki sudah sadar, karena sering nonton RF Channel, juga baca buku-buku saya, dia sudah sadar untuk bisa mulai investasi. Bertanya apakah lebih baik investasi itu saya masukkan satu kali besar, atau saya tetap lakukan secara berkala. Nah, meskipun Anda sudah bisa menonton daripada video-video sebelumnya mengenai investasi berkala di RF Channel juga, namun menurut saya akan kita lebih seru kalau kita aktualisasikan data sampai dengan akhir tahun 2020 dong. Oleh karena itulah kenapa ada video kali ini. So, tema kali ini adalah investasi berkala versus sekaligus bagus yang mana. Oke, kita akan mulai sekarang. Hal ini telah saya bahas di beberapa buku yang saya ingat saya secara detail membahas di buku Yuk Belajar Nabung Saham. Yang kedua adalah buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Dan yang menarik adalah di dua buku ini, buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana, saya ingat saya mulai tulis sekitar 2013-2014, di launching di 2014. Dan buku Yuk Belajar Nabung Saham saya launching di tahun 2017. Jadi ada jeda waktu, namun pada dua buku ini saya memberikan perspektif yang sama antara lump sum atau disebut dengan membeli sekaligus dan dollar cost average atau membeli secara berkala. Meskipun nanti ketika Anda melakukan namanya gerakan nabung saham, sebenarnya tidak terlalu tepat kalau disebut dengan dollar cost average seperti yang orang kemukakan. Karena sebenarnya namanya yang paling benar kalau Anda membeli dengan jumlah saham, lembar saham yang sama teratur, namanya disebut dengan constant share, constant shares ya. Shares itu kan kepemilikan saham gitu ya. Dollar cost average itu adalah nominal gitu. Jadi bila Anda merasa ingin coba untuk lebih lengkap dan dijabarkan dengan data-data yang mungkin Anda lebih suka baca, Anda boleh cari dua buku ini, di mana buku yang pertama untuk saham, Yuk Belajar Nabung Saham, dan yang kedua adalah buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Ada buku ketiga, judulnya adalah The Secret Stock Market in the Century. Buku ini warnanya adalah keemasan, ada gambar peti harta karunnya. Ini juga buku yang menurut saya cocok untuk mengawal pemulihan ekonomi kita. Saya pada hari ini berharap ekonomi kita mulai pulih di 2021. Saya melihat dengan ramainya jalanan, sepertinya kita memang sudah mau pulih seperti itu. So, kita akan mulai lanjut. Konsep sekaligus. Apa sih konsep sekaligus yang bisa kita catat dari sebuah strategi investasi adalah Anda berpikir bahwa Anda punya uang dan Anda melihat sebuah saham, Anda melihat sebuah reksadana, Anda melihat harga emas, Anda punya uang, Anda masukkan sebesar-besarnya dan Anda tinggalkan. Ditinggalkan berapa lama, Ryan tidak tahu. Anda mungkin mau tinggalkan 1 tahun, Anda mau tinggalkan 3 tahun, Anda mau tinggalkan 5 tahun, Anda mau tinggalkan 10 tahun, Anda mau tinggalkan seumur hidup terus dikirim ke saya, boleh juga gitu. Tapi pertanyaannya gini kadang-kadang, Ryan, saya mesti tahan saya punya saham, saya mesti tahan saya punya emas berapa lama? Itu adalah kata-kata yang salah. Kenapa? Karena seharusnya ada orang yang menetapkan tujuan di awal, investasinya buat apa? Satu, misal based on time, berdasarkan waktu. Saya mau investasi 10 tahun ya sudah, berarti dengan Anda membeli besar saat ini, kapan Anda harus bangun dari tidur Anda dan melihat portofolio Anda 10 tahun ke depan. Lalu setelah itu, selain based on time, apa? Based on amount. Saya taruh uang 100 juta, nanti kalau uang saya jadi 500 juta ya saya akan ambil. Kapan 500 juta? Ya tidak tahu, waktunya akan menjawab. Mungkin nggak 100 juta menjadi 0? Ya mungkin saja, dalam investasi itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saya rada-rada males bahas ketika ada orang yang mengatakan bahwa investasi tidak bisa rugi, investasi bisa selalu untung. Sebenarnya itu tidak bisa seperti itu, karena itulah investasi. Kalau Anda mau mendapatkan suatu kepastian, maka lebih pasti kalau Anda ngutangin orang. Belilah surat utang juga. Seperti itu. Jadi kalau lump sum,
membeli sekaligus dan ditinggalkan, mau berapa lama? Anda jangan tanya kepada saya yang tanya kepada Anda. Anda mau apain tuh uang? Dan kapan uang itu Anda butuhkan? Oh, untuk nanti saya menikah. Oh, untuk saya menikah yang kedua. Oh, saya mau punya anak. Saya mau punya anak yang ke-12. Kenapa? Karena 11 tambah wasit 1. Silakan. Itu namanya adalah rencana. Jadi itu tidak bisa dijadikan satu dengan strategi. Rencana itu tetapkan saja rencananya mau berapa dulu. Mau kapan dulu? Ya, strateginya nanti kita putuskan saat ini. Apakah mau sekaligus atau berkala. Oke, yang kedua. Apa itu konsep berkala? Belilah setiap awal bulan. Ini baru satu strategi. Ada setiap tengah bulan. Ada setiap akhir bulan. Setiap punya duit. Nggak punya duit dah tuh. Biasanya kalau orang bilang mau investasi setiap punya duit, dia nggak punya duit. Berarti selalu habis terus. Oleh karena itulah, yang paling benar adalah konsep belilah setiap awal bulan. Dan berdasarkan buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana, dan salah satu tim saya, Mas Adi Prasetya, yang juga tengah menulis buku yang nantinya akan dipublish sesegera mungkin, dan melanjutkan penelitian yang saya lakukan di tahun 2013 menuju 2014, metode berkala setiap awal bulan adalah metode unbeatable sampai saat ini. Belum bisa dikalahkan. Baik secara effortnya gampang, setiap kali awal bulan Anda invest kan gampang dong. Yang kedua, dari signifikannya, itu tidak signifikan dengan metode lain. Jadi misalnya kalau Anda membeli dengan sudut pandang setiap kali market jatuh tuh berapa? 5, 10, 15, 20, 50, 100%, 150%? Kan nggak tahu. Nah, ternyata dengan metode membeli setiap awal bulan itu effortnya rendah, karena Anda hanya perlu mengingat tanggal. Yang kedua adalah, yaitu tadi, ternyata tidak signifikan dengan metode pengembangan yang lain. Dengan jumlah yang sama, konsep berkala, bisa dengan jumlah yang semakin besar, go ahead, itu berita yang paling bagus. Sekarang 1 juta, tahun depan 10 juta, tahun depan 100 juta, plus investin buat saya, wah itu mantep banget gitu. Itu sebenarnya adalah konsep yang paling bagus. Bisa dengan rupiah, dengan nominal yang sama, itu namanya disebut dengan dollar cost average. Kalau misalnya membesar ya, dollar cost average tapi eksponensial. Bisa juga dengan jumlah lembar atau unit yang sama. Jumlah lembar atau unit yang sama maksudnya yaitu gerakan nabung saham. Saya mau beli 1 lot, saya mau beli 3 lot, saya mau beli 5 lot, berkala. Ya go ahead, silakan. Konsekuensinya apa dengan Anda membeli 5 lot sekaligus? Iya, bulan depan kalau harganya naik 10%, Anda akan mengeluarkan uang lebih banyak. Betul? Iya dong, sekarang 1 lot 100.000 dengan harga 1.000 per lembar. Ternyata bulan depan 1.100, maka Anda harus bayar 110.000. Uangnya yang berkorban, jumlahnya yang diutamakan. Tapi ketika Anda melakukan pembelian seperti di reksadana dengan metode dollar cost average, maka apa? Anda membeli dengan mengutamakan uang, mengorbankan jumlah. Iya dong, 100.000 dapat berapa? Sekian. Kalau 100.000 sekarang dapatnya beda, sama kayak orang beli cabai. Saya selalu bilang kayak orang beli cabai. Bang, sekarang cabai berapa? Oh, 1 kilo 100.000 neng. Ayo udah kalau gitu beli ceban deh. Besok turun jadi 50.000. Saya mau beli ceban juga. Bedanya apa? Cabenya makin banyak. Ya kan gitu ya. Jadi konsep berkala tuh ada 2 jenis sebenarnya, yaitu adalah dollar cost atau constant share. Yang lebih advance lagi namanya adalah dollar cost eksponensial, constant share eksponensial. Ada juga value averaging method. Value averaging method Anda coba cari di RF channel, sudah kita pernah bahas juga sebelumnya. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya berakhir dengan kata-kata, oke lah, saya nggak mau ngomongin bullshit itulah. Saya mau tahu bagusan yang mana. Ya, bagusan yang mana? Maksudnya adalah bagusan dollar cost atau berkala atau bagusan sekaligus. Jawabannya sederhana. Bagi yang pas-pasan, ya tolong jangan tanya bagusan sekaligus atau berkala. Karena andaikan sekaligus sekalipun lebih baik, dananya toh tidak ada sekaligus kan. Jadi jangan seolah-olah Anda ini kayak orang yang punya uang gitu, bertanya lebih bagus dollar cost apa lamsam. Ternyata begitu tahu dollar cost lebih jelek ya hasilnya daripada lamsam. Ya udah deh, kalau saya gitu kumpulin dulu. Hati-hati. Statement itu salah. Kenapa? Karena waktu adalah uang. Nanti kita bahas di video lainnya. Saya juga ingin buat mengenai video waktu adalah uang. Anda tidak bisa lakukan itu. Menunda 1 tahun belum tentu menjadi lebih baik. Bisa jadi lebih bagus, betul. Kalau Anda tahun 2019, Anda tidak terjadi, Anda mulai di 2020, lebih bagus, yes, betul. Tapi kejadian seperti itu tidak setiap
kali terjadi. Dan siapa yang pernah tahu masa depan akan bergerak kemana. Kalau ada orang yang tahu memprediksikan 1 detik saja, maka dia bisa bertaruh untuk seluruh hidupnya, seluruh alam semesta untuk dia menang. Jadi orang paling nomor 1 tuh seantero jagat. Betul nggak? Jadi kita tidak bisa berkata seperti itu. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau Anda ternyata adalah orang yang tidak bisa melakukan secara sekaligus, dan ternyata di data nantinya ternyata lamsam sekaligus adalah lebih baik, jangan pernah menjadikan suatu alasan atau menjadikan pembenaran untuk tidak berinvestasi sekalipun metode berkala tidak lebih baik. Oke ya, clear dulu nih perjanjian di bagian ininya. Oke. Selanjutnya, jangan lupa sekaligus di awal artinya siap untuk tetap menahan untuk tidak membeli atau menjual dalam menahun, 3 tahun, bahkan berpuluh tahun. Anda siap nggak? Anda udah besar, seuang-uang Anda semua. Anda mau taruh dengan metode lamsam. Apakah Anda siap untuk Anda diam saja ketika dia dalam keadaan turun? Atau siap nggak menahan untuk tidak jual ketika sedang naik? Hati-hati loh. Banyak pemula yang mau mencoba melakukan ini. Beat the market. Atau dia melakukan suatu betting gitu ya, bertaruh untuk bisa, karena tahu bahwa lamsam itu secara data ternyata lebih baik, nanti Anda bisa lihat. Tapi ada banyak pesan lain. Itu dia mau lakukan, itu belum tentu kuat secara psikologi kita. Oke, tapi kalau Anda sudah lakukan setiap bulan, itu biasa saja. Coba begini deh, Anda tidak pernah mandi air dingin, tiba-tiba Anda mandi air dingin, Anda kuat? Nggak kuat, dijamin. Anda setiap saat mandi air hangat, tiba-tiba Anda mandi air dingin, lebih parah lagi. Iya kan? Tapi kalau Anda tiba-tiba dari panas berubah menjadi suam-suam kuku, berubah jadi rada dingin, itu bisa. Kenapa? Karena kita itu manusia bisa karena terbiasa. Jadi karena kita terbiasa melakukan, kita menjadi bisa. Sama dengan investasi. Kalau Anda melakukan pembelian berkala, Anda jadi terbiasa berinvestasi. Naik dan turun Anda bisa mulai I don't care. Itu pentingnya sebenarnya dari dollar cost ataupun constant share. Oke, saya lanjut. Oke, kita bicara angka dong Ryan. Konsep-konsep petua-petua gitu kakek nenek juga bisa mengatakan. Kalau datang ke RF Channel harus dapat angka. Fine, mari kita bicara mengenai angka. Apa nasib Anda bila berinvestasi secara berkala dan sekaligus dua-duanya pada bursa saham Indonesia? Mari kita pelajari dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2020. Apa nasibnya Anda berinvestasi di indeks harga saham gabungan? Andaikan IHSG-nya bisa dibeli. Oke, kita mulai. Investasi 1 tahunan ternyata apa? Ternyata sekaligus ada minus juga. Jadi kalau sekaligus tuh gini, Januari awal tahun dibeli, akhir tahun dijual. Kalau sekaligus di 2019 berarti Januari 2019 awal tahun dibeli, akhir tahun 2019 dijual. Hasilnya begini nih, minus plus, beginilah pokoknya ya. Ini juga ada minus plus. Oke, ada yang menang dollar cost, lamsam, nanti ada rekapnya, don't worry, be happy. Tapi ada jackpot dapat 43%, ada nyonyor hilang 34% ya. Ada jackpot dapat 63%, ada nyonyor dapat 50% ya. Lihat, perhatikan, namanya hukum high risk high reward. Di sini selalu berlaku. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada sebuah investasi yang resikonya almost zero, tapi returnnya menuju langit ke-10, maka jawabannya itu tidak ada. Kenapa? Coba Anda perhatikan. Dollar cost average secara risiko jelas lebih kecil. Anda membagi 12 kali pembelian. Betul? Berarti risikonya lebih kecil. Apakah rewardnya selalu lebih tinggi? Nggak selalu. Kenapa? Anda coba lihat. Dollar cost di sini menang, ya kan? Tapi di sini dia kalah, ya. Lalu kalau Anda perhatikan, dengan potensial upside 83%, di dollar cost cuma 40%, Anda loss 50% daripada orang yang melakukan lamsam. Berarti benar dong. Kenapa? Coba Anda lihat waktu loss. Waktu lossnya besar, dollar cost lebih kecil lossnya. Berarti di sini berlaku sekali hukum high risk high reward. Low risk low reward. Lebih low risk low reward. Itu jelas gitu. Tapi masalah menang dan kalah, setiap daerah pasti setiap waktu akan memiliki pemenang dan yang kalah yang berbeda. Oke, tahunan. 3 tahunan. Oke, Anda akan melihat di sini sama, ada yang plus, ada yang minus. Jadi kalau dibilang IHSG investasi 3 tahun tidak pernah rugi ya, ini faktanya karena secara 3 tahunan ada saja yang rugi. Dan tidak benar bahwa dengan melakukan dollar cost average Anda tidak pernah rugi, itu juga salah. Contoh di sini.
Ini terlihat sekali. Ketika di sini untung 16%, di sini malah rugi di hampir 25%. Sudah 3 tahun melakukan secara setia, rugi pula. Inilah iman dan kepercayaan yang mulai hilang. Oke, nggak apa-apa, biasa. Tapi ada nanti benang merahnya. Perhatikan di 5 tahunan. Di 5 tahunan, apakah ada yang minus? Ada juga. Jadi kalau Anda bermimpi 5 tahun investasi tanpa risiko di Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungannya pun menyatakan tidak bisa. Kenapa? Karena masih ada yang minus. Ya, di sini minus 47%, di sini minus 60,9%. Tapi ketika dia bisa untung 218%, di sini cuma 91%. Tetap berlaku prinsip high risk, high gain. Metode ini risknya lebih besar karena naruh di depan segede-gedenya. Tapi kalau reward, Anda bisa dapat kayak jackpot, mengalahkan jauh sekali dibandingkan orang yang membeli secara berkala, yang mengulang 12 kali pembelian dalam 1 tahun. Kalau 5 tahun berarti dia melakukan pembelian 60 kali berturut-turut. Jelas effortnya beda. Effort yang satu itu deg-degan karena sudah di dalam selama 5 tahun. Kalau yang satu ini kan berkala. Dimulai dari bulan pertama 1/60, bulan kedua 2/60, bulan ketiga 3/60, bulan keempat 4/60, sampai bulan terakhir pun masih mulai invest 60/60, betul? Oke, kita lanjut yang 10. Apa yang Anda baca dari yang tahun ke-10? Jawabannya adalah kabar baiknya. Mau metodenya apapun mana urus. Ternyata di Bursa Efek Indonesia untuk 10 tahunan tidak ada yang negatif. Oleh karena itulah ada pesan penting toh. Mungkin banyak yang mengatakan investasilah jangka panjang. Bisa jelasin? Belum tentu. Kalau lihat data, Anda bisa jawab. Kenapa bisa seperti ini? Karena ya memang ternyata investasi semakin panjang, minusnya, potensial minusnya semakin kecil. Manusia itu kalau dikasih pilihan rugi sama BEP, milih BEP. Mau 15 tahun BEP pun nggak apa-apa, asal jangan rugi. Sehingga kalau Anda lihat dari data ini, apa yang Anda lihat? Bahwa jangka panjang, indeks harga saham gabungan kita cenderung memberikan return positif selama di invest lebih panjang lagi. 10 tahun ini contohnya. Coba lihat yang 15 tahun. Apa yang Anda lihat? Anda bisa mendapatkan return 1.400%. Bayangkan, 1.400%. Ketika dollar cost hanya memberikan return 256%. Yang menarik adalah ada satu masa mepet 499 dengan 409. Ada kejadian seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Itu pertanyaan itu bisa kita bedah ketika kita melihat marketnya. Namun saya cuma akan kasih tahu adalah selama marketnya itu susah balik, yaitu turunnya dalam, maka dollar cost akan diuntungkan. Karena apa? Dalam keadaan dia turun, kita tetap membeli, berarti kita selalu melakukan average down. Itu yang terjadi ketika marketnya lama pulih, maka dollar cost average lebih diuntungkan daripada lamsam. Tapi kalau marketnya breakout, itu tidak terkejar dengan dollar cost average. Secara kesimpulan dasar itu saya bisa katakan seperti itu. Mari kita rekap. Sorry to say, dollar cost hampir dapat selalu kalah dari lamsam. Jadi memang punya duit adalah segalanya. Punya duit lebih besar, lebih diuntungkan. Itu udah pasti. Karena uang adalah fasilitas. Fasilitas untuk mempermudah segala sesuatu. So, ya sudah, Anda harus terima. Impact daripada orang tidak punya uang dan orang punya uang itu biasa. Tapi semangatnya adalah ternyata ada saja yang bisa kita lakukan. Dengan apa? Jangan lupa loh, dollar cost average itu Anda tidak perlu membeli di awal sekaligus. Tapi mengawal daripada harga dari bulan ke bulan. Tapi kalau Anda geser, perhatikan ya, di sini terjadi 30, 28, 26, 21, 16 kali. Tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, 15 tahunan. Lamsam dan dollar cost. Coba kita lihat, ada data yang menarik. Ketika Anda pergi ke indeks Jepang, apa yang Anda bisa baca? Ternyata dalam jangka panjang, indeks Jepang, dollar cost lebih untung. Lebih banyak perform daripada lamsam. Hati-hati. Loh Pak, ini kan Jepang. Loh ya, Anda pernah mikir nggak kalau ternyata bisa jadi Indonesia berubah menjadi gaya market Jepang? Kita nggak pernah tahu. Sebenarnya Jepang kenapa bisa begini dalam jangka panjangnya? Jawabannya adalah karena indeks Jepang dalam kurun waktu tahun 90 sampai dengan 2020 tidak pernah kembali ke titik yang pernah ada di tahun 90-an.
dia masih dalam proses untuk break even point sampai dengan hari ini. Jadi kita tidak pernah tahu market seperti apa. Kalau naik terus-menerus, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan lamsam. Bayangkan ada orang yang membeli Bitcoin dengan harga 100.000 rupiah. Hari ini mungkin dia sudah petantang-petenteng hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah lamsam di depan dengan uang yang kecil dan kenaikan yang sangat menggila. Tapi kalau ternyata dia jangjeng itu nggak kemana-mana harganya, maka orang yang membeli secara berkala lebih diuntungkan. Besok masih dapat harga yang sama, lusa masih dapat harga yang sama, tahun depan masih dapat harga yang sama. Lah saya yang sudah korban uang di awal, saya lebih rugi dibandingkan dia. Kenapa? Karena uang yang saya bayar di tahun depan nilainya lebih rendah daripada uang yang harus saya bayar hari ini dong. Kan ada prinsip inflasi juga. Betul nggak? Indeks Jepang ternyata memberikan data yang berbeda. Bahwa dollar cost average lebih diunggulkan. Jelas lebih diunggulkan. Coba. Tahunan, seri. 3 tahunan, seri. 5 tahunan, kalah. 10 tahunan, menang. 15 tahunan, menang. Loh, yang bobot yang untuk jangka panjang lebih berbobot daripada yang jangka pendek. Betul? Tapi memang betul. Di bursa kita, kalah. Kita geser lagi. Amerika seperti Indonesia, yaitu apa? Dollar cost lebih banyak kalahnya. Bukan lebih banyak kalah semualah boleh dibilang. Sama seperti Indonesia kan? Makan lebih kacau lagi. Dollar cost dalam 15 tahunan di Indonesia tidak pernah menang daripada lamsam. Padahal di Amerika 15 tahunan dollar cost masih ada yang menang 3 kali dari 16 kali kejadian. Yes. Ini adalah rekapnya yang bisa membuat Anda sadar Anda sebenarnya mau apa. Jadi jawabannya adalah investasi sedini mungkin adalah kuncinya. Investasi sedini mungkin dan banyak pula adalah kuncinya. Dan kalau besok-besok Anda lewat 1 tahun, Anda tambah banyak lagi itu kuncinya. Itu bukan kunci Pak, itu namanya kurang ajar. Iya benar, tapi itulah menjadi kuncinya. Kalau Anda investasinya sedikit, mengharapkan hasil yang besar, Anda tidak bisa di pasar modal. Ini namanya pasar modal, bukan pasar tanpa modal. Artinya adalah yang bawa modal yang akan lebih diunggulkan. Kita kembalikan ke dasar namanya seperti itu. Oke, saya yakin ada yang minta data ini, so saya sudah buatkan. Bila Anda ingin, Anda bisa akses materinya di googl.my.id lsdcamar21. Cek pada kolom deskripsi kalau Anda membutuhkan data ini. Bagikan kepada teman-teman Anda yang selama ini masih gundah gulana, galau, dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Apakah pembelian secara berkalanya baik adanya, apakah pembeliannya pada saat ini sudah per 2021 masih tepat atau tidak. Tidak pernah berubah datanya dari saya melihat itu di 2014. Sama kejadiannya seperti hari ini, lamsam tidak bisa dikalahkan, tapi dollar cost average saya membagi risiko. Kalau membagi risiko, ternyata orang berpikir tidak bisa mengalahkan. Ternyata bila ada kejadian indeksnya tidak perform, ternyata seperti indeks Jepang. Dan kita tidak pernah tahu kapan indeks kita terjadi seperti itu. Meskipun dari data-data yang ada, indeks kita jauh dari potensi seperti indeks Jepang. Penduduk kita masih meledak-ledak, jumlah usia produktif kita banyak, kita negara berkembang, kita banyak melakukan konsumsi, hal itu masih jauh. Tapi kita tidak pernah tahu arah pasar akan pergi kemana dengan tepat. Gak percaya? Siapa yang pernah tahu tahun 2020 terjadi seperti hari ini? Gak ada yang tahu juga kan? Yang paling pintar juga gak tahu kan? Yang paling bodoh juga gak tahu. So, mari kita wise melakukan investasi secara berkala, makin bagus, makin gede seiring Anda punya pendapatan lebih besar. Oke? Semoga selalu bermanfaat sharing saya kali ini, dan saya informasikan kepada teman-teman semua, bila Anda ingin membuka rekening saham ataupun membuka rekening reksadana dan kesulitan, baik Anda yang ada di luar negeri, ada di planet lain pun, silakan selama bisa menghubungi tim saya. Tim saya bisa membantu Anda untuk membuka rekening saham ataupun reksadana secara 100% online dan tanpa minimum deposit. Anda bisa hubungi tim saya di 089 77 713 713. Sekali lagi 089 77 713 713. Dan kalau Anda ingin mengikuti kelas-kelas yang dibuat oleh tim saya, setiap bulan tim saya selalu membuat kelas yang berbeda-beda. Misalnya analisa laporan keuangan, belajar analisa teknikal untuk trading. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187. Dan kalau Anda ingin WhatsApp ke saya secara langsung, bertanya ataupun minta apalah boleh ya, petua boleh, tapi jangan minta rekomendasi karena saya tidak bisa memberikan rekomendasi, tidak bisa dan tidak mampu. Kalau mau berkenalan dan berkonsultasi hal-hal yang sifatnya adalah
edukasi, maka dengan sangat senang hati saya membuka nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789. Sekali lagi 0895 07 08 0789. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.